Chapter 345. Pertemuan, 2. Dini hari, ketika bulan purnama masih bersinar terang di langit, seorang bayi dibungkus selimut ditempatkan di tangga sebuah kuil. Cahaya redup menyinari wajah bayi itu. Dia tidak menangis dan hanya menatap wajah ibunya. Segera, ibu itu mulai menangis. Dia berbalik ketika bayinya memperhatikannya dan pergi dengan enggan. Senyum muncul di wajah bayi polos itu. Mendengar tawa bayi itu, sang ibu mulai berlari. Air mata mengalir di udara saat dia berlari dan berlari. Segera, bulan pingsan, dan pintu kuil terbuka ketika matahari mulai terbit. Seorang biarawati tua berhenti di depan bayi itu. Sambil menghela nafas, dia mengangkatnya. Bayi itu membuka matanya, yang memantulkan wajah keriput biarawati itu. Dengan senyum lembut, biarawati itu membelai selimut bayi dan mengucapkan selamat atas kelahirannya. Bayi itu kemudian ditempatkan dalam perawatan kuil dan diberi nama, Eren. Eren menghabiskan banyak masa kecilnya di bait suci. Kuil itu adalah rumahnya, tempat ibadah, taman bermain, dan sekolahnya. Biarawati kuil mengajarinya banyak hal. Eren tidak pernah suka belajar. Dia lebih suka memotong kayu. Daripada sejarah, ia ingin belajar ilmu pedang dan kesatriaan. Tetapi karena kuil itu terletak di pedesaan yang jauh dari ibu kota, para biarawati tidak bisa memberinya pendidikan yang dia inginkan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Lalu suatu hari, seorang pensiunan ksatria mengunjungi kuil. Para biarawati memperkenalkan Eren pada ksatria. Ksatria itu menginginkan penerus tetapi tidak memiliki anak. Eren adalah pasangan yang sempurna. Dengan saling pengertian, Eren menjadi murid ksatria. Eren merasa senang setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Pada saat-saat itu, dia tidak sedih karena tidak memiliki orang tua atau teman. Eren berlatih dengan pedangnya dan bahkan tidur dengan itu. Mimpi menjadi seorang ksatria tumbuh di dalam dirinya. Pahlawan keadilan yang dia baca dalam dongeng. Dia berlatih setiap hari karena dia membayangkan dirinya menjadi orang seperti itu. Para biarawati mengawasinya tumbuh dengan bangga. Mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah putra mereka. Tetapi mereka tidak pergi dengan banyak waktu karena transformasi rilem iblis, yang perlahan-lahan melahap Akatrina, akhirnya mencapai kuil. Di luar kastil Baal. Panah yang gagal terbang ke atas kastil Baal sebelum terbang ke tempat tidur dan menyebabkan ledakan perak. Kekuatan dismantling yang tertanam di panah mengguncang seluruh kastil. Gemuruh berubah menjadi badai energi yang menakutkan yang menghancurkan bagian atas kastil. Energi iblis yang mengelilingi kastil tersebar, dan fondasinya hancur. Kehancuran tidak terbatas pada bagian atas kastil. Koa. Dengan suara ledakan, suara bangunan yang runtuh terdengar. Cangkang kastil iblis Baal hancur total. Namun, saya tidak punya waktu untuk menonton pemandangan ini. Sebuah pisau melesat ke arahku dari belakang. Dentang. Sebuah penghalang hitam langsung terbentuk dan memblokir serangan. Penghalang itu bukan milik Jain atau Simurin. Aku menghela nafas lega dan berbalik ke samping. Saya bisa melihat wajah yang akrab. Senyum muncul di wajah saya ketika saya melihatnya. Apakah kamu istirahat dengan baik, bos? Bos muncul entah dari mana dan melindungi saya. Kamu harus berhati-hati saat menggunakan busurmu. Ah, bos Gelombang, apa kamu baik-baik saja sekarang Gelombang? Jain memotong. Bos menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan Simurin mengangkat bahu ketika dia memandang bos seolah dia muridnya. Daripada itu, bayangan bos membentang, terbang dengan kecepatan cahaya. Itu meraih orang yang bertanggung jawab untuk menyerang saya dan menyeretnya dengan kakinya. Kuuk. Penyerang adalah jin. Bayangan itu melingkarkan tubuhnya dan mencekik lehernya. Melihat wajahnya, aku mengerutkan kening. Saya ingat pernah melihatnya sebelumnya. Tapi karena saya tidak ingat, saya menggunakan observasi dan membaca untuk melihat pengaturannya. Petik 2. Ah, kamu antek teror. Saya akhirnya ingat dia. Aku pernah melihat wajahnya sebelumnya di poster buronan di Valet Banquet. Dia adalah bawahan teror, yang merupakan salah satu dari 9 jahat. Aku hampir lupa. Kurasa 9 jahat masih hidup dan sehat. Aku menoleh ke bos, yang segera menganggukkan kepalanya. Selain penghancuran, yang dibunuh oleh Aileen, sisa 9 jahat masih tidak terluka. Petik 2. Teror adalah pendukung Astaroth. Mari kita menginterogasi orang ini dan mencari tahu di mana teror bersembunyi. Bos mengambil bayangannya kembali dan meraih leher Jin dengan tangannya. Dia tampak sangat marah. Oi, kupikir kamu tidak seharusnya memperhatikan pria itu sekarang. Simurin bergumam ketika dia menyaksikan kastil Baal yang runtuh. Hah? Melihat. Simurin menunjuk ke kastil dengan senyum. Di atasnya, Baal muncul. Dia tampak seperti Bel, tubuh inkarnasinya. Dia memelototiku. Dia meraung. Teriakannya mengguncang segalanya di dalam penghalang. Segera, tubuh Baal naik ke langit. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi iblis mengalir keluar. Baal melepaskan energi iblisnya ke segala arah. Itu meresap ke dalam penghalang, mengubahnya bahkan lebih gelap. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Oi. Tapi Simurin sepertinya tahu sesuatu saat dia menyenggol bahuku dengan seringai. Aku menatapnya kosong. Tunggu aku. Sampai ketemu lagi. Ketika dia mengatakan itu, dia menutupi kita di penghalang. Segera setelah itu, dunia meledak.
Virtual Reality Game, Leraje's Game. Sekitar waktu yang sama, karakter Leraje, Li Jengyi, bergetar. Dia menatap langit permainan, merasakan ledakan energi iblis di suatu tempat yang jauh. Raja. Hamba yang setia, Korte, atau dikenal dengan ID-nya, Leraje's Monster, berteriak. Leraje mengangguk. Dia berbicara melalui sistem obrolan. Sepertinya Patua akhirnya turun. Leraje menghela nafas ringan dan melihat sekelilingnya. Hutan belantara luas yang diwarnai kegelapan tersebar di depannya. Tempat ini disebut Lekior Field dan merupakan tempat latihan tingkat tinggi yang terkenal dalam permainan. Karena itu memiliki tingkat tinggi monster yang kuat, kebanyakan pemain tidak bisa masuk sama sekali. Namun, Leraje dan para pelayannya dengan mudah menduduki tempat itu dengan kendali khusus Leraje. Ambil semua item. Leraje memerintahkan anggota guildnya. Blacksmith, bisakah kamu membuat sesuatu dengan ini? Dengan cukup banyak dari mereka, aku seharusnya bisa membuat pelat obsidian tingkat tinggi. Seminggu telah berlalu sejak rilis game. Permainan itu lebih realistis daripada yang mungkin diharapkan. Untuk membuat peralatan tingkat tinggi, sejumlah besar bahan kerajinan dibutuhkan. Tapi tidak peduli seberapa bagusnya peralatan seseorang, saat kecerobohan bisa menyebabkan kematian mereka. Ditambah lagi, tidak ada mekanik kebangkitan. Kematian dalam game itu permanen. Leraje menikmati realisme ini, dan itu sama untuk pemain lain. Jika permainan itu tidak menyenangkan, itu tidak akan pernah mencapai 15 juta pemain bersamaan. Perusahaan game Leol benar-benar menciptakan game RPG abad ini. Maukah kamu menemui yang mulia, Baal? Korte bertanya ketika dia mengumpulkan barang-barang. Ekspresinya serius, tapi cara dia membungkuk untuk mengambil barang itu lucu. Aku harus. Tapi karena aku membuat janji dengan dunia ini, aku akan menyimpannya. Perang saya hanya akan ada dalam game ini. Petik 2. Kami akan mengikuti keinginan Tuhan kami. Korte membungkuk. Leraje mengangguk tanpa sepatah kata pun. Aku akan keluar dulu. Ya, Tuhan. Leraje keluar. Sementara itu, Korte tetap di dalam permainan. Dia ingin mengikuti Leraje, tetapi dia telah diperintahkan untuk mengurus tugas dalam game. 15 juta pemain manusia menembaki Guild Leraje. Itu 15 juta vs 1000, bisa dikatakan. Korte menolak untuk membiarkan penjagaannya turun bahkan untuk sesaat. Saudara kandung. Korte berbalik ke teman-teman iblisnya dan berteriak dengan wajah serius. Kumpulkan item. Kami akan segera pindah ke penjara bawah tanah berikutnya. Korte dan anggota guild dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Kami siap, Tuan. Baik. Korte tertawa dan menunjuk ke gua bos bawah tanah di kejauhan. Ayo bergerak. Bersiaplah untuk serangan bos. Serangan bos adalah salah satu bagian paling menyenangkan dari permainan ini. Korte agak kecewa karena tuannya akan melewatkan serangan yang akan datang. Iya, Pak. Korte mulai berbaris menuju gua. Para anggota Serikat Leraje dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi untuk pertempuran. Meskipun mereka memainkan permainan demi Leraje, mereka benar-benar menikmatinya juga. Bumi, Korea. Hajin, Kim Hajin. Perlahan aku membuka mata. Saya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh saya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa seseorang mengguncang tubuh saya. Bangun. Itu dari Kim Suho. Dia menamparkan pipiku dan mengatakan sesuatu. Saya melihat bibirnya. Bangun, Kim Hajin. Bangun. Kim Suho sedang mengguncang saya dan menamparkan saya dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun, saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya sama sekali. Seolah-olah saya sudah kehabisan energi. Hajin, keluar dari situ. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesadaran saya kembali dan indera saya yang lain termasuk pendengaran pulih. Kim Hajin, kamu baik-baik saja. Petik 2. Aku menelan air liur yang menggenang di mulutku. Saya melihat langit dan dunia di sekitar saya. Saya kenal dengan pemandangan di sekitarnya. Saya bisa melihat penghalang pelindung esensial armori di kejauhan dan bahkan kota provinsi Hamgyong Utara. Ini tidak diragukan lagi Korea. Aku memandang ke Cakrawala dengan linglung. Apakah kamu baik-baik saja? Kim Suho bertanya lagi. Aku berbalik kepadanya dan mengangguk. Dia kemudian membantu saya dengan tangannya. Kita, kembali ke bumi. Ya. Saya pertama kali memeriksa untuk melihat apakah Aether bekerja. Setelah melindungi saya dari ledakan, itu berubah menjadi tas kecil dan menyimpan peralatan Black Lotus. Aku mengeluarkan Desert Eagle-ku dan menatap langit biru yang cerah. Apa? Aku mengerutkan alisku dengan bingung. Apakah Jin Sahyuk dan Kim Suho membunuh Baal dalam contoh singkat itu? Saya menghadapi Kim Suho sekali lagi. Apa yang terjadi pada Baal? Aku tidak tahu. Kastil itu tiba-tiba meledak dan ini terjadi. Petik 2. Hanya setelah ini saya menyadari siapa yang ada di sekitar saya. Chae Na-yun, Shin Jong-hak, Yun Seng-ah, Jin Sahyuk, Yi Yong-han, Kim Yong-jin, dan bahkan Jain dan bos. Mereka semua tergeletak di tanah. Ah! Saya bangun untuk lari ke bos. Tetapi saya tidak perlu melakukannya. Jin Yohan, Kaita, dan Khalifah muncul dan membawa Jain dan bos pergi. Segera, pahlawan tingkat tinggi lainnya datang.
Ho gelombang sepertinya semua orang kembali. Yoshi-hyuk muncul dengan 9 serigala putih. Yonha, Yonha. Yo Jinwong berlari untuk mencari putrinya. Lihat siapa saja yang terluka. Tidak peduli dari guild mana mereka berasal. Kita harus menyelamatkan semua orang. Wakil pemimpin Yi Jin tiba dengan Essence of the Strikes Heroes. Juga datang bersama mereka adalah Seo Yongji, Oh Junhyuk, Heinkes yang sepenuhnya lapis baja, dan Chai Jochul yang apatis. Dikelilingi oleh ratusan pahlawan, saya menghela nafas lega. Petik 2. Aku merasa akhirnya bisa beristirahat. Tepat saat aku sedikit melonggarkan sarafku. Pekikan nyaring terdengar di langit. Langit yang cerah berubah menjadi hitam kemerahan, dan sekali lagi Baal muncul di udara. Para pahlawan di daerah itu dengan cepat mempersiapkan diri untuk pertempuran. SSS. Kim Suho juga mengeluarkan Misteltein. Aku terkekeh, berpikir itu akan terlalu mudah jika Baal benar-benar mati. Grohek derlak Roska Fedra. Baal menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Tangisan iblis merobek langit dan membentuk pentagram. Koong. Energi setan menyerbu di udara, dan bumi bergemuruh dengan gila. Kim Suho dan aku menyaksikan adegan itu dengan linglung. Baal tampaknya sedang melakukan sihir agung seperti ritual. Datang. Pada saat itu, pentagram terbalik, dan pemanggilan dewa jahat dimulai. Pertama, kaki raksasa muncul. Kaki itu lebih besar dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya, dan ia melangkah ke tanah Korea. Ledakan. Bumi bergetar dari satu langkah. Gelombang kejut besar menyebar dan merobohkan pohon-pohon di dekatnya. Uak. Kuak. Beberapa petugas medis pingsan setelah ditabrak pohon yang tumbang. Pahlawan yang dihancurkan oleh kaki mati di tempat. Wajah Kim Suho membeku ketika dia menyaksikan tempat kehancuran. Petik 2. Sementara itu, saya melihat tangan Kim Suho. Mereka gemetaran. Kim Suho takut. Itu pasti karena dia mengenali pemilik kaki. Peringkat 21 setan, Morax. Dia adalah musibah yang menghancurkan Akatrina. Morax lebih besar dan lebih destruktif daripada yang kita lihat di masa lalu yang tercatat. Suho. Saya meraih tangan Kim Suho yang gemetaran. Dia tersentak kaget dan menatapku. Aku menatap matanya dan tersenyum. Jangan khawatir. Kim Suho menelan ludahnya. Saya meraih tangannya lebih erat dan mengumumkan dengan percaya diri. Aku bisa membunuh seseorang seperti dia dengan satu peluru. Saya tidak berbohong, secara teknis. Bagaimanapun, saya telah melakukan hal itu di dunia masa lalu yang tercatat. Petik 2. Kim Suho menatapku dalam diam. Dia sepertinya mencari sumber kepercayaan diri saya. Setelah sekitar 1 menit, Kim Suho menyeringai dan bergumam. Petik 2. Tidak akan semudah itu.